Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10-11 Madrasah Aliyah Negeri Pematang Siantar. Di sini kami akan melakukan penganalisisan tentang sejarah berdirinya perpustakaan umum di Pematang Siantar. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya sebagai moderator. Saya Maisarah Gultom. Saya Lili Deswita. Saya Lailatul Syifa Aliyah Hatta Tambunan. Saya Muhammad Habib. Dan saya Muhammad Fikran Patansa Sinaga. Pantengin terus keseruan bersama kami ya. Nah teman-teman, di bagian luar perpustakaan umum Pematang Siantar, kita dapat melihat aksen dengan cat berwarna putih, hitam, dan merah yang mana ini melambangkan gorga, yakni ukiran khas Sumatera Utara. Nah teman-teman, tepat di saat kita mau keluar atau mau masuk di perpustakaan, di depan pintunya itu ada prasasti yang dibuat saat perpustakaan ini dibangun. Ini sudah langsung ditandatangani oleh Bapak Raja Inal Siregar atau Bapak Gubernur Sumatera Utara pada saat perpustakaan ini dibangun. Nah, kalau di sini dia kan dipersembahkan untuk warga Kota Madia, Pematang Siantar dan sekitarnya dari keluarga besar Bingel Purba Siboro. Bapak Bingel Purba Siboro ini salah satu orang yang berperan dalam pembangunan perpustakaan umum ini. Nah teman-teman, gak kalah menariknya, di perpustakaan umum Pematang Siantar disediakan tempat membaca yang aman, nyaman, dan pastinya sangat bersih. Sebagai seorang pelajar, kita dapat menambah ilmu dan wawasan dengan banyaknya koleksi dan referensi buku yang bagus-bagus dan sangat menarik. Teman-teman semuanya, sebelumnya kami minta maaf karena saat perekaman yang sesi ini terjadi kesalahan teknis, yakni suara Patan tidak terekam. Jadi walaupun ini suara saya, tapi anggap ajalah ini suara Patan yang menjelaskan. Di sini kami mengajak teman-teman menelusuri bagian perpustakaan, yakni bagian rak-rak buku yang berisi tentang cerita anak-anak seperti cerita Ultraman, Doraemon, dan dongeng-dongeng. Tetapi di dekat bagian buku anak-anak ini juga ada buku-buku seperti novel-novel Islami dan buku-buku yang menginspirasi kita, baik itu tentang kehidupan ataupun tentang cinta. Contohnya ada buku yang saya pegang yang berjudul Meningkatkan Iman dan Takwa, ada novel yang berjudul Indahnya Cinta dalam Keislaman. Banyak lagi deh teman-teman. Next, selanjutnya ada yang bertanya silakan. Kapan didirikannya perpustakaan umum? Perpustakaan sekitar 33 tahun yang lalu kurang lebih. Tepat mulai pembangunan itu tahun 1991. Prosesnya agak lama sedikit. Ada tepatnya setelah selesai diresmikan ya. Diresmikan itu pada tanggal 30 April 1992. Kurang lebih 33 tahun yang lalu. Maksud dan tujuan dari bangun perpustakaan itu ini ada beberapa stakeholder ya atau pihak-pihak ya. Pertama itu masyarakat Siantarnya, yang kedua itu pemerintah atau wali kota, yang ketiga itu tokoh-tokoh masyarakat, yang terakhir itu pengusaha waktu itu PTSMPC yang ada di Kota Siantar. Mereka berkomitmen membangun kota Pematang Siantar ini ya sebagai sumber perpustakaan ya, khususnya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai sumber informasi, sebagai salah satu informasi selain sekolah. Ada perpustakaan. Kalau di sekolah itu nggak ada, ya kita lah backupnya. Ya. Saling mengisi lah kita dengan dinas pendidikan. Next. Itu saja
Oke, terima kasih. Saya tambahin ya. Di sini ada beberapa layanan. Ya, pertama layanan sirkulasi, peminjaman, kembalian, sama perpanjangan. Yang kedua, pembuatan kartu anggota, semua gratis. Baru wifi ada gratis. Yang ketiga, sarana komputer gratis. Baik, ruang visual ada, ruang pembacaan ada. Semua sarana prasarana serta beserta isinya dimanfaatkan lah oleh masyarakat dengan cuma-cuma. Hanya ya kami ucapkan terima kasih sudah datang sini, sekaligus lah mempromosikan kami ke media. Kalian punya teman, saudara, bapak, ya. Jelas secara nggak langsung kalian tuh membantu kami dengan mempromosikan perpustakaan Kota Siantar. Berarti perpustakaan Siantar itu ada di tengah masyarakat Kota Siantar. Oke. Oke. Jadi Pak, tanggal berapa pertama kali perpustakaan ini diresmikan? Oke. Diresmikan itu pada waktu tanggal 30 April 192. Berarti hampir 33 92. 33 tahun. 33 tahun yang lalu lah, diresmikan oleh waktu itu Gubernur Sumatera Utara Bapak Rajinal Siregar. April ini bulan berapa nih? Oktober, Pak. Oktober, itu mundur aja. Oktober, September, Agustus, Juli. Berarti udah 33, 4 bulan, 5 bulan lah kurang lebih. Hampir lama kan? Udah 33 tahun yang lalu. Nah, itulah ya. Pada 30 April 192. Next. Dulu kan Pak, awal dibangunnya ini bertujuannya untuk apa Pak? Tujuan dibangun perpustakaan itu ya, menambah literasi, menambah ilmu pengetahuan, baru sebagai tempat rekreasi keluarga anak. Kenapa? Mungkin ya, ilmu pengetahuan atau literasi yang dari sekolah kan kurang nih masih. Maka dibangunlah perpustakaan sebagai tambahan lah atau backup. Karena kan dari sekolah itu nggak semua ada di sini. Sama sebaliknya dari sini pun belum tentu ada di sekolah. Jadi saling melengkapi perpustakaan dengan sekolah, kampus itu. Makanya atas prakarsa mereka itulah yang tadi 4 pilar tadi ya. Tokoh masyarakatnya, pengusahanya, DPR-nya, wali kotanya, pemerintah kotanya membangun perpustakaan ini. Ya, jadi hingga saat inilah ya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Kita harus mengikuti situasi keadaan, buku-buku, sarana prasarana harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang baru lah. Seperti kalian Gen Z ya. Kalau kami Gen Y belum habis lah ini. Nah, next selanjutnya. Kira-kira Pak, ada nggak bangunan yang udah berubah? Dulu bangunannya itu seperti ini, terus dilakukan perubahan, jadi sekarang seperti ini gitu Pak. Oke. Ini bangunan, kalau modelnya sih model rumah adat ya. Rumah adat Simalungun. Kalau kamu masuk, itu ada gapura ya. Lambang Gorga ya. Simalungun Gorga itu kan ada merah
Nah, putih itu Simalungun ciri khasnya. Modelnya pun rumah ada. Kamu kalau lihat sana kan ada lagi nih. Tempat. Kalau bangunannya ya gini-gini aja. Cuman ada penambahan ruang lah di bawah. Ruang audiovisual untuk nonton. Apa aja sih? Baru ada lagi di belakang sana ada ruang depo arsip, berkas-berkas arsip diarsipkan di ruang depo. Itu aja sih penambahannya. Kalau sarana prasarana ya gitu lah, buku isinya buku, meja-meja, rak, kursi untuk pengunjung. Dari awal itu memang udah lengkap gitu Pak, sampai komputer-komputer yang di sana atau ada bertahap? Oh, kalau komputer itu Barang-barang. bertahap lah. Nah, kalau dulu komputer nggak ada, yang ada mulai 3 tahun yang lalu. Itu aja ya perkembangannya. Komputer, wifi atau internet, baru CCTV ada kita. Itu aja sih. Baru AC. Itu aja. Next. Selanjutnya, dulu bagaimana pandangan masyarakat sekitar saat awal mulanya pembangunan perpustakaan ini, Pak? Respon lingkungannya itu Pak? Oh, masyarakat lah ya. Iya Pak. Ya, kalau kami melihat kehadiran perpustakaan Kota Pongsiantar ini ya sangat membantu lah, seperti kalian pelajar, mahasiswa, masyarakat tuh sangat membantu lah. Kenapa? Dengan kehadiran perpustakaan tadi ya menambah apa juga lah, ilmu pengetahuannya, informasi. Balik lagi tadi, perpustakaan tuh nggak hanya tempat buku loh, bisa tempat kreasi, tempat kita mengembangkan diri, bisa. Baru sebagai wahana untuk anak-anak bermain lah ya. Baru kalau kalian ini wahana berinteraksi lah. Seperti diskusi ini kan berinteraksi. Iya Pak. Diskusi, apa lagi membahas buku, soal, bisa. Fasilitas seperti ini bisa dipakai, boleh kita pakai ruang diskusi. Kita siapkan fasilitasnya, AC, nah, itu ada proyektor. Yang penting kalian siapkan laptop tinggal pasang kabelnya itu, tembakkan ke situ, siap. Yang penting ada pemberitahuan ke kami, Pak izin Bu, saya mau pakai ruangan, mau diskusi, kita kasih fasilitas gratis, gak bayar. Oke, next. Berarti respon masyarakat sekitar itu dulu pas ini mau dibangun baik lah Pak, nggak ada yang Oh, awalnya no gitu karena lapangannya itu diubah jadi perpus gitu kan Pak, nggak ada respon buruk gitu. waktu dulu ya, mungkin kalau dulu perpustakaan dulu ya, mungkin agak serem sih. Kalau cerita-cerita dulu memang serem karena ya dengan fasilitas minim, masih gelap, buku masih kurang, penerangan masih kurang, mungkin agak serem sih. Cuman udah hampir 5 tahun ini udah berubah lah. Gimana kalian nyaman dengan fasilitas tadi lengkap, pasti nyaman deh. Kalau panas terik ya ampun, dari luar sini enak dingin. Iya. Itu sih. Baik, kalau sekarang masyarakat udah mulai terbuka lah dengan perpustakaan. Next. Baik Pak, bagaimana upaya yang dilakukan Sataf-Sataf, pekerja-pekerja dan masyarakat sekitar perpus dalam menjaga dan melestarikan bangunan perpus ini dari dulu hingga sekarang? Pemeliharaannya ya. Iya Pak. Kalau bangunan ini ya hampir tahun adalah biaya perawatan atau biaya perawatan ya namanya. Itu udah disiapkan anggarannya, perawatan, pembangunan, termasuk buku koleksi kita harus kita rawat,
Kalau sampulnya rusak kita ganti sampulnya. Dengan itu tadi salah satunya dengan AC itu mempengaruhi kelembaban buku itu. Iya, AC baru kapur barus itu untuk supaya jangan dimakan enggak rayap. Rayap buku kan ada. Kalau buku kamu nggak kasih kapur barus itu bolong-bolong. Kalau lihatlah di rumah buku-buku lama ayah kakak itu di suatu tempat nggak disentuh itu kalau nggak dicek itu dimakan rayap bolong-bolong dia. Jadi kita kasih kapur barus kan pedas dia itu. Kita aja terasa sakit matanya, apalagi yang itu rengar-rengar mati dia. Rengar mati baru kasih inilah standarnya kasih sih yang menjaga kelembapan buku tadi supaya awet itu sih caranya tadi. Kalau anggaran itu ada namanya biaya perawatan untuk gedung ya, perawatan gedung itu kita siapkan. Selanjutnya Pak, apa saja dampak baik dan dampak buruk didirikannya perpustakaan ini dari dulu hingga sekarang? Oke. Mulai berdirinya ini ya, saya masih 8 tahun di sini deh. Mungkin kalau dampak buruknya lebih besar dampak positifnya ya. Kalau negatifnya sedikit lah. Kalau positifnya jelas. Perpustakaan tuh menambah kita lah ilmu, tempat kita menambah literasi, menambah kita berwawasan ya lebih luas. Karena kita dengan membaca buku itu yakinlah semakin banyak kita isi dengan membaca buku itu ya tadi bisa kita lihat dunia. Yakinlah karena ada bahasa itu membaca itu membuka jendela dunia, itu memang betul. Contoh kita baca tentang geografi atau sejarah, kita baca kan tab untuk di Afrika sana kan, karena kita baca karena tahu Afrika di sana seperti itu kan, gurun pasir ya. Nah, kan dengan membaca, kalau kita nggak baca pasti nggak tahu. Ya memang sekarang bisa sih melalui media, tapi kan lebih efektif itu membaca sih. Memang ada faktanya. Oh iya gini. Macam di Cina ada gurun gobi. Ada kan? Seperti Afrika ada gurun gobi itu seperti pasir. Kan baca, oh iya. Ada di buku mewah. Nah, itu tadi. Jadi dampaknya itu menurut saya lebih banyak positifnya lah. Kalau negatifnya nggak ada sih. Kalau mulai berdiri perpustakaan tuh ya, kalau pandangan saya, ya perpustakaan itu sangat-sangat bermanfaat lah. Karena ya selain di sekolah, tadi mungkin dari sekolah masih kurang lah ya. Kami lah membantu dengan adanya keberadaan perpustakaan ini. Sarannya ya tadi kita ya pengadaan buku, buka internet, komputer, itulah cara untuk mengantisipasi dampak negatif tadi kan. Kita siapkanlah sarana prasarananya, berarti timbullah hal yang positif. Nah itu next.